Banyak pasangan merasa rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada konflik besar, tidak ada pertengkaran serius. Tapi perlahan hubungan mulai terasa berat, bukan karena kurang cinta, melainkan karena uang yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Padahal stabilitas rumah tangga bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal bagaimana dua orang mengelola tanggung jawab yang sama, keuangan. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe channel Uang Logi. Siapa tahu satu video ini bisa jadi solusi buat kondisi keuangan kalian sekarang. Dalam perjalanan rumah tangga, keuangan bukan sekedar angka. Ia adalah keputusan, prioritas, dan kepercayaan. Pasangan yang kuat bukan yang selalu memiliki penghasilan besar, melainkan yang mampu mengelola apa yang mereka miliki dengan selaras. Berikut 5 cara yang bisa diterapkan agar keuangan menjadi penopang hubungan, bukan sumber masalah. 1. Transparansi sebagai pondasi. Semua dimulai dari keterbukaan, bukan untuk saling mengontrol, tetapi untuk saling memahami. Pasangan yang terbuka soal keuangan akan lebih mudah menyusun rencana, menghindari prasangka, dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Langkah awalnya sederhana, membuat catatan keuangan yang bisa diakses dan dipahami bersama. 2. Mengenali biaya tetap rumah tangga. Setiap bulan selalu ada pengeluaran yang tidak bisa dihindari. Inilah yang disebut biaya tetap. Mulai dari kebutuhan rumah, pendidikan anak, transportasi, hingga perlindungan seperti asuransi. Semua harus dicatat dengan jelas dan realistis. Dengan memahami biaya tetap, pasangan tidak lagi bertanya, uangnya kemana? Karena semuanya sudah memiliki tempat dan tujuan. 3. Menyusun anggaran dengan kesepakatan. Setelah biaya tetap diketahui, barulah anggaran dibentuk, bukan berdasarkan keinginan sepihak, tetapi hasil diskusi bersama. Disinilah komunikasi menjadi kunci. Setiap kebutuhan dibicarakan, setiap batasan disepakati. Anggaran yang sehat bukan yang paling ketat, melainkan yang paling bisa dijalankan secara konsisten. 4. Menentukan tujuan keuangan bersama. Keuangan tanpa tujuan akan mudah goyang, karena itu pasangan perlu memiliki target yang jelas. Tujuan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Mulai dari dana darurat, pendidikan, hingga rencana masa depan. Ketika tujuan sudah disepakati, setiap pengorbanan terasa lebih bermakna karena ada arah yang ingin dicapai. 5. Evaluasi dan review secara berkala. Mengelola keuangan tidak berhenti di pencatatan awal. Perlu evaluasi rutin untuk memastikan semuanya tetap sejalan. Review membantu pasangan melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu disesuaikan, dan pengeluaran mana yang bisa dikendalikan. Proses ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memperkuat kerjasama dan kepercayaan. Mengelola keuangan bersama pasangan bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang bagaimana berjalan seirama. Saat keuangan tertata, hubungan pun terasa lebih tenang. Lebih fokus pada membangun masa depan, bukan sibuk memadamkan masalah. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang stabil bukan dibangun dari jumlah uang yang besar, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan bersama secara konsisten.